Baik, izin saya akan men-share eh, Bapak Ibu, tadi kita semua sudah belum semua sih. Kita tadi sudah sebagian sudah melaksanakan kerangka belajar menggunakan eh, strategi pengajaran evidence informat. Eh, eh, Terlihat sekali teman-teman yang sudah menampilkan tugasnya, kerangkanya, sudah terlihat adanya instrumen atau muatan dari strategi pengajaran evidence informat tersebut. Namun, sebagai sebuah siklus pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Lukman, setiap tugas, setiap program yang kita buat, maka menjadi satu kewajiban kita harus merefleksi. Nah, refleksi itu bagian dari praktik mengajar. Refleksi itu merupakan bagian dari siklus kegiatan belajar ya. Jadi setelah perencanaan, lalu pemilihan strategi, lalu pelaksanaan, evaluasi, kritisi, dan kita akhirnya refleksi dan mengkritisi ya. Refleksi kritis terhadap praktek pengajaran itu seyogianya seharusnya dilakukan. Disebut juga praktek reflektif inquiry ya, menemukan ya, yang menemukan masalah inquiry ya, yang profesional. Proses mengevaluasi pengalaman mengajar secara sadar. Jadi apa yang telah kita lakukan secara sadar dan secara objektif kita kritisi untuk selanjutnya kita lakukan refleksi. Untuk apa? Tujuan area yang perlu ditingkatkan. Sebuah pekerjaan, suatu kegiatan, program, dan lain sebagainya. Jika tidak melakukan evaluasi, tidak direfleksikan, maka kita tidak akan mengetahui pada bagian mana yang seharusnya diperbaiki, yang harus dihilangkan, dan yang harus ditingkatkan. Dengan adanya refleksi dan praktek mengajar, maka kita dapat menentukan kebutuhan pembelajaran secara profesional. Kebutuhan kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan, kebutuhan apa? Kebutuhan ke saya adalah misalnya, saya kurang mampu di dalam menggunakan teknologi. Maka kita harus mengupgrade diri, merefleksikan diri. Maka saya harus mampu dengan cara belajar lebih sungguh-sungguh agar mampu menggunakan teknologi ya. Terus membangun dan memperkaya repertoar mengajar, kemampuan mengajar pasti akan menjadi semakin kualitas mengajarnya semakin baik. Refleksi mengajar itu karakteristiknya adalah satu, membutuhkan kesiapan untuk merasa tidak nyaman. Artinya kalau memang memang ada kekurangan, kita harus menerima. Jangan merasa jadi oh enggak, denial gitu, enggak, saya sudah bagus, ya harus sudah bagus, sudah oh ini kok udah ideal. Jadi menyampingkan yang kenyataan yang ada ya. Ya memang pasti kita merasa tidak nyaman. Ya karena apa? Karena oh iya ya saya kurang nih dalam penggunaan strateginya. Oh pendekatannya kurang. Kegiatan dari apa?
transisi dari kegiatan satu, kedua, ketiganya kurang bagus, misalnya seperti itu. Atau kurang memberikan motivasi kepada anak-anak. Mungkin kita akan merasa tidak nyaman ketika kita menemukan kekurangan-kekurangan kita. Nah, berdasarkan refleksi pribadi dan evidence based. Jadi, berdasarkan bukti yang ada, bukan berdasarkan katanya, kayaknya, sepertinya, tapi berdasarkan bukti yang ada. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan memang seharusnya apa yang dirancang itu didiskusikan dengan teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu dan sarana tidak bisa dilakukan. Tapi setidaknya tadi kita sudah melakukan diskusi dengan teman-teman di ruangan Zoom ini. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan, sudah mempresentasikan, artinya sudah masuk ke dalam tahapan refleksi ya, karena hasil dari tadi kerangka pembelajaran yang dilakukan dikomentari, dikritisi oleh teman-teman dan oleh saya beserta Pak Lukman. Prosesnya adalah bagaimana prosesnya melihat kembali praktek mengajar ya, melihat tadi itu seperti benar nggak sih nih prakteknya. Makanya kan memang idealnya kita menonton atau menyaksikan video proses pembelajarannya. Sekali lagi karena terkendala dengan kondisinya kita adalah daring, maka agak sulit ya. Sebenarnya sih kalau dikatakan sulit dan tidak sulitnya relatif. Kalau memang mau pasti bisa membuat. Kalau tidak ada kendala ya, nggak ada kendala memang seperti muridnya yang sedang libur dan lain sebagainya ya. Tapi kalau muridnya ada, situasinya mendukung, maka kita bisa melakukan video. Jadi jelas apakah digunakan atau tidak kerangka belajarnya itu, apakah dipergunakan atau tidak strateginya gitu ya. Terlihat nggak, muncul nggak ketika dalam proses menilai strategi dan metode yang digunakan. Lalu prosesnya selanjutnya adalah mengevaluasi. Ya, tadi yang saya sampaikan harus dievaluasi. Semua kegiatan apapun kegiatan harus ada waktunya untuk mengevaluasi. Sekolah ibu mengadakan misalnya lomba memperingati 17 Agustus. Sebelumnya dirancang, dibuatkan panitianya, petugasnya, dananya dari mana, ya segala unsur pendukung agar acara itu bisa berlangsung. Tapi apakah setelah itu ada evaluasi? Masih jarang dilakukan. Seharusnya lakukan evaluasi. Untuk apa? Tujuannya nanti ke depan ketika kita mau melakukannya lagi, kita sudah tahu kekurangannya. Nah, itu bisa eliminasi dan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Oh, ini kekurangannya ternyata jenis lombanya, permainannya kurang menarik anak, kurang melibatkan anak, maka harus diperbaiki. Pembelajaran juga begitu. Harus ada objektivitas dalam penilaian. Kita nggak usah denial, apalagi playing victim, nggak bisa. Saya tidak bisa pakai strategi tutor sebaya. Soalnya anaknya nggak ada yang mau, anaknya nggak ada yang pinter. Padahal kalau dilakukan pendekatan, perlahan-lahan pas ada yang mau. Masa iya satu kelas itu nggak ada yang bisa gitu kan. Jadi harus objektif dan kritis. Kritisnya terhadap apa? Kritisnya harus terhadap diri sendiri. Bukan kritis terhadap orang lain. Jadi kritislah terhadap diri sendiri. Lanjutnya, apa sih manfaatnya? Kok kita kalau mengajar itu harus dikritik, harus merefleksikan pengajaran. Jangan jadi manusia anti kritis ya. Dikritis marah. Kalau anak sekarang bilang yeping, ngomel-ngomel, marah-marah. Enggak kok begini-begini, oh saya udah bagus. Ih tahu apa, orang saya udah pengalaman mengajar sekian puluh tahun gitu ya kan. Ada saja nanti pasti akan ketemu namanya kita belum menyempurnakan.
Nah, disinilah manfaatnya nih. Manfaatnya yang pertama ya, sebagai alat bantu refleksi. Kita mengkritis itu sebagai alat bantu refleksi ya. Mendorong praktek mengajar yang lebih inklusif. Karena sudah dikritisi, sudah melakukan refleksi, maka insya Allah pembelajarannya akan menjadi inklusif. Meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan profesional berkelanjutan. Artinya sudah profesional, nanti selanjutnya makin bagus, makin profesional dengan cara selalu mengkritisi diri sendiri dan mengevaluasi, mengkritisi dan merefleksi. Nah, alatnya apa saja? Satu, refleksi diri atau self reflection di analisis apa kekurangan medianya sudah bagus atau belum ya, strateginya sudah bagus ya, apakah saya bisa mengenali setiap anak, apakah saya tahu kebutuhan belajar anak, bagaimana dengan ruangannya, bagaimana dengan tahapan pembelajarannya, semua kita refleksikan, harus berdasarkan bukti, jangan perasaan saja ya, fiktif jadinya. Ada buktinya kurang tepat karena ini. Anaknya dengan metode yang saya gunakan, ternyata anaknya tidak fokus, anaknya lebih banyak bercanda, di foto situasi, lalu jadi refleksi diri. Nah, kalau memang sudah tahu ini kekurangannya, oh ini kekuatannya, ingat ya, tidak hanya kekurangan, tapi kekuatan-kekuatannya. Diskusikan dengan teman. Bu, ternyata ya Bapak, teman, misalnya tadi yang satu sekolah, ternyata saya kemarin pakai strategi ini, dengan ini. Ternyata ada keterbaruan, ada satu hal yang bagus. Apa itu? Misalnya anak menjadi lebih mandiri, anak lebih aktif loh, lebih cepat paham. Tapi ada loh kekurangannya gitu kan. Jadi diskusikan, barangkali teman-teman ada yang bisa bantu. Komunitas guru, komunitas pembelajar di sekolah akhirnya bermanfaat, bukan hanya sekedar komunitas belajar di sekolah itu hanya berkumpul saat rapat saja, tapi jadikan komunitas itu menjadi wadah interaksi untuk belajar, menemukan unggulan-unggulan dari teman-teman. Satu kunci dari saya, kalau ada orang yang pintar, kita jangan benci, jangan iri. Kalau ada yang pintar, justru dekati, hampir ilmunya, minta petunjuknya. Kebalikannya, kalau kita memang mampu, kita bisa, jangan pelit sama teman. Jangan pelit. Satu saat kita butuh dia. Kita lebih misalnya saya memiliki kemampuan di dalam menentukan strategi belajar. Saya selalu bagus misalnya. Tapi ada teman saya punya kelebihan, dia mampu atau piawai dalam menentukan model atau instrumen evaluasi. Apa salahnya kita saling memberi, saling bertanya, berkolaborasi. Itu diskusinya seperti itu. Jangan lupa lakukan catatan segala sesuatu kegiatan, baik itu refleksi mulai dari awal rancangan. Jangan hanya ada di kepala, harus dibahasakan, harus diliterasikan konsep ya. Keinginan dulu, saya mau belajar. Bikin konsep, saya mau mengajar, bikin konsepnya. Oh, konsepnya seperti ini. Oke, action, saya bikin kerangkanya. Bikin kerangkanya. Baru action gitu kan. Tapi kalau cuma ada di kepala, saya emang nggak perlu dibuat catatan, nggak perlu buat kerangka. Saya sudah mengajar kok selama 30 tahun di luar kepala. Tidak seperti itu. Tetap ada kerangka belajarnya, tetap ada modul ajarnya dan catatan atau jurnal mengajar. Kan ada tuh mungkin ada yang itu kalau jurnal mengajar tuh kalau saya bentuknya seperti itu aja, tabel, terus ada nomor, hari, tujuan pembelajaran, prakteknya apa, alat peraganya apa, terus kesesuaian, begitu aja dibuat. Jadi ketika dibuka di jurnal itu nanti catatannya akan dituliskan, ternyata masih belum efektif,
menggunakan strategi ini. Yang untung siapa? Kita. Kalau kita berpikir lagi, banyak bu administrasinya gitu kan. Banyak banget harus yang dikerjakan. Dibuat sesimpel mungkin. Apalagi generasi ya Bapak Ibu ini jauh di bawah saya, itu sangat melek digital, memiliki kemampuan di dalam merancang dengan menggunakan tenaga digitalisasi. Itu jadikan itu untuk sarana mempermudah pekerjaan kita. Saya sendiri suka belajar sama siapa, sama yang anak muda. Saya nggak malu. Tolong ajarin ibu ini. Sampai akhirnya pada satu titik anak muda itu yang berkata, saya kalah ya sama Ibu Dewi yang kalau bilang sih nenek-nenek tapi gaul, bikin ini bisa, bikin itu bisa. Nah, dari apa? Dari saya itu membuat mau berdiskusi dengan teman. Saya punya prinsip dua itu. Kalau dengan orang pintar, saya berhadapan dengan orang pintar, maka saya adalah orang paling bodoh di dunia. Kenapa? Supaya saya menjadi belajar dengan dia. Tapi kalau berhadapan dengan teman yang membutuhkan, maka saya akan berpikir, saya adalah orang yang paling kaya ilmunya, maka saya harus berbagi. Jadi di situ ada timbal balik bahwa komunitas dari belajar guru di sekolah itu berfungsi. Nah, catatan atau jurnal mengajarnya ini sangat perlu ya. Jadi kalau merefleksikan ini harus tiga ini harus diingat-ingat. Lanjut. Nah, bagaimana untuk merefleksikan apakah kerangka itu atau pengajaran yang kita lakukan itu sudah sesuai atau sudah sesuai harapan nih? Dilakukan siklus-siklusnya apa? Satu nih dari mulai analisis dulu, ambil keputusan sih, ya. Nih, di sini, di mana posisi siswa saya sekarang? Artinya, asesmen tuh kemarin ada. Mampunya sekarang apa? Posisinya di mana? Oh, posisinya ada di bisa menyebutkan resep atau resep membuat risol. Baru sampai situ. Oh, analisis keputusannya. Maunya supaya dia bisa analisis keputusan ternyata benar. Dia hanya bisa menghafal resep membuat risol. Terus seharusnya apa sih yang dipelajari? Apa yang ingin siswa saya pelajari? Ini kalau mau refleksikan apa yang telah kita buat, harus berawal dari sini. Yang saya pelajari ya anak saya harus bisa mengukur berapa banyak terigunya, harus memakai alat timbangannya harus tepat lah gitu. Langsung merencanakan programnya. Nah, programnya seperti ini. Bagaimana siswa saya capainya, caranya seperti apa? Baru praktek di kelas. Lalu kita lihat bagaimana saya tahu apakah siswa sudah paham melalui evaluasi. Saya lihat bagaimana perkembangannya. Nah, setelah itu baru umpan balik. Ini kalau siklus dari pembelajarannya. Kalau tadi itu bagaimana kita siklus ke anaknya gitu ya. Tapi kalau yang tadi adalah siklus bagaimana kita sebagai guru sudah belum, sudah sesuai belum. Maksudnya efektivitas mengajar kita. Bagaimana teknik observasi kelas yang efektif ya? Buat apa observasi apa? Sekali lagi untuk meningkatkan hasil belajar. Pengertian utamanya observasinya harus berdasarkan base observation ya, bukti ya. Dilakukan oleh pendidik untuk pendidik. Jadi dia melakukan observasi itu ya untuk diri sendiri dan untuk teman-teman ya tidak selalu melibatkan pengawas formal. Jadi nggak perlu saya mau buat ini besok mau melakukan pembelajaran. Nggak perlu ada seorang pengawas yang formal untuk mengawasi kita di dalam kelas, tapi bisa dilakukan antara pendidik dengan pendidik ya. Harus berbasis data nyata tadi sudah.
Pokoknya harus semua by data. Kolaboratif antar rekan sejawat tadi sudah dijelaskan. Fokus pada peningkatan keterampilan mengajar. Iya, fokusnya perbaikan mengajar itu adalah untuk meningkatkan uh, keterampilan mengajar kita. Setiap hari kita harus mengupgrade sudah sampai mana nih kemampuannya. Segala ilmu pengetahuan itu kan sifatnya selalu berkembang. Metode-metode pembelajaran itu pasti berkembang. Dulu baca itu pakai metode SAS, sistem analisa, sintesis, ya. Lalu ganti lagi dengan cara apa yang dipotong-potong suku kata dan lain sebagainya. Nah, berkembang terus sampai sekarang ada metode terbaru. Jadi kita harus meningkatkan keterampilan mengajar. Jangan menutup diri. Katanya, kata orang pintar, kalau kita merasa diri kita sudah bisa atau pintar lebih daripada yang lain, sudah berakhirlah kita. Sudah habis kita. Tidak ada lagi diri kita karena udah stop. Tapi kalau kita masih merasa membutuhkan ilmu pengetahuan yang baru, maka hidup kita akan terus berlanjut. Apa saja yang harus diobservasi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, ya. Apa ya observasi dari pembelajaran yang tadi Ibu lakukan itu tujuannya satu, mana yang perlu ditingkatkan, kayak tadi Bu tingkatkan ya. Ternyata dari beberapa guru yang tadi membuat itu ada strategi pengajaran asistif, berarti kan ditingkatkan. Ya, itu ditingkatkan. Oh iya ada, lalu dikembangkan. Asistif berarti ini bisa dipergunakan seperti ini, dikenakan kepada anak-anak dengan karakter seperti ini. Nah, tentu saja akhir dari sebuah observasi harus mampu membuat umpan balik. Umpan balik itu bukan yang menjatuhkan, tapi yang membangun. Konstruktif umpan baliknya. Tadi saya sudah memberikan umpan balik itu. Kan Bapak Ibu melemparkan semua hasilnya kepada saya, hasil membuat kerangka, lalu saya dibalikkan kepada Bapak Ibu. Seperti ini umpan baliknya, feedbacknya. Apa feedbacknya? Bu, sebaiknya kalimatnya disederhanakan, lebih padu. Itu feedback, bukan mau menjatuhkan. Makanya tadi harus siap untuk merasa tidak nyaman. Seperti itu. Lanjut. Teknik observasi kelas yang efektif, ya. Menetapkan tujuan observasi yang jelas. Fokus observasinya apa? Pasti untuk pembelajaran, ya, untuk meningkatkan kegiatan belajar. Menyusun definisi operasional perilaku yang diamati. Maksudnya gini, apa sih yang mau diamati? Maka harus ada indikatornya, operasionalnya. Misalnya menggunakan strategi mengajar dengan tepat, keterlibatan mampu membangun keterlibatan antar murid dan guru. Nah, itu definisinya. Menyiapkan pelatihan bagi pengamat. Maksudnya gini, kalau ada ibu bapak mau melakukan ini merancang dan melaksanakan pengajaran, kan ada beberapa teman nanti yang diminta untuk mengamati kita harus kasih tahu dulu. Saya pelatihan di sini, maksudnya bukan pelatihan pergi pelatihan, tapi teman-teman memberikan acuan, memberikan indikatornya apa saja yang harus diamati. Nah, seperti itu ya. Melaksanakan bagaimana pelaksanaannya? Yaitu tadi melakukan pertemuan praobservasi. Yang tadi saya sampaikan sudah berkali-kali, memang seharusnya dari perancangan yang teman-teman buat itu lakukan praobservasi dulu, yaitu dikumpulkan, nih kerangkanya benar nggak kayak tadi punya Ibu Herni. Nah itu sebenarnya praobservasi Bu. Ya, Ibu sudah menjalankan praobservasi, teman-teman yang tadi buat semua praobservasi. Dianggaplah kami semua ini adalah teman sejawat Bapak Ibu di sekolah. Saya mungkin ceritanya jadi guru bahasa Indonesianya, Pak Lukman jadi wakil kepala sekolahnya, Ibu Herni jadi wakil bidang kurikulum, dikumpulkan.
disampaikan, ini saya mau mengajar, programnya seperti ini, metode yang dipakai seperti ini, bentuk refleksinya seperti ini, evaluasinya dan lain sebagainya. Dilihat dulu, diobservasi dulu. Nah, menentukan waktu dan baru tentukan, ini saya mau ngajarnya nanti ya, hari Selasa tanggal 12 misal, atau tanggal berapa, nah itu settingnya. Menggunakan pencatatan data yang tepat. Nanti pencatatan datanya akan saya berikan. Itu sudah valid apa? Sudah template-nya dari kementerian. Berikutnya, sebentar, ada yang WA peserta. Sebentar, ada yang sakit katanya. Mana ya? Oh, sampai. Nah, berikutnya mengembangkan praktek repertoar. Ada yang paham apa repertoar? Repertoar itu nih, praktek repertoar itu praktek yang mencakup teknik, strategi, cara kerja, keahlian, dan pengetahuan yang dimiliki pendidik. Pokoknya semua aja, kemampuannya apa aja. Misalnya, saya nih mau mengajarkan tentang bahasa, boleh dong saya misalnya bahasa mengenai deskripsi, misalnya prosa gitu. Lalu kebetulan punya kemampuan untuk memprosakan, membacakan prosa tersebut. Kan selama ini kebanyakan ya udah ini prosa gitu. Anaknya disuruh membaca prosa tersebut atau membaca puisi atau menggambar, tapi kenapa gurunya tidak melakukan itu? Nah, itu repertoar tuh. Kita melakukan apa yang akan kita ajarkan kepada anak secara eksplisit, bukan hanya sekedar teori, ya. Terus keahliannya, misalnya saya pinter bikin tadi risol mayo. Jangan cuma hanya praktek penjelasan lewat slide-slide, tapi langsung repertoire nih, ibu terkenal loh pinter bikin risol mayo. Perhatikan, duduk dulu, ibu akan bikin dari awal sampai akhir, bisa bikin risol mayo yang enak, setelahnya tinggal dicicipi. Nanti kalian tinggal bikin. Nah, itu repertoar. Kalau matematika juga seperti itu. Buat di SD nih, kadang ini lucu. Anak-anak coba menggambar, misal diminta anak gambar 3 dimensi. Ini banyak banget. Saya sering melihat 3 dimensi gitu kan. Seharusnya ibu guru itu mempraktekkan bikin benda 3 dimensi. Misalnya gambar lemari sampai benar-benar berbentuk lemari. Bukan hanya sekedar kalau bikin hiasan 3 dimensi harus ada panjang, lebar, dan tinggi. Ini loh yang gambar 3 dimensi. Tapi si ibu guru nggak pernah menggambar. Lucu kan? Nah, kalau menyanyi gimana, Bu? Kan suara saya serak-serak sember, nggak bagus. Lah, kita bicara jujur. Ini ya, lagu ini dinyanyikan dengan suara yang misalnya kunci ini. Tapi dengan keterbatasan ibu suaranya tidak merdu. Lalu ibu punya keahlian. Keahliannya apa? Ibu keahliannya IT misalnya nih, ibu udah bikin loh film pendek, bikin. Ibu yang nyanyi tapi ibu pakai AI. Nih lihat, ibu bisa nyanyi tapi suara ibu itu bukan ibu yang nyanyi, AI itu yang bikin. Lah itu keahliannya apa? Keahliannya digital itu gunakan. Jadi benar-benar repertoar itu tunjukkan keahlian ibu sehingga harga diri Bapak Ibu juga tidak
ya standar di mata anak. Oh, guruku pinter, bisa ini, bisa itu ya. Nah, digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, ada anak yang tunarungu. Kalau saya ngajar, dia membaca atau ngomong, aduh, saya capek banget teriak-teriak. Nggak usah teriak. Yang ibu-ibu ahli belum bisa itu, gunakan kemampuan ibu menarik perhatian, ditepuk. Kalau yang perempuan pakailah lipstik yang tebal, kasih tahu. Nah, itu semua salah satu kemampuan dengan gestur tubuh. Yang laki-laki bisa dengan menepuk bahunya, lalu bilang, ini, lihat. Jadi, kemampuan-kemampuan itu, walaupun gestur, itu merupakan repertoar ya. Fleksibel. Kalau pendidikan inklusif udah pasti harus fleksibel. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan bahwa pendidikan inklusif itu fleksibel. Gimana nggak fleksibel? Kalau anak kemampuannya hanya sebatas misalnya karena dia diskalkulia atau dia disgrafi, disleksia, dia nggak bisa menghitung udah sampai 100, lebih dari 100, mau dipaksa. Ya enggak. Walaupun SMA dia hanya menghitung di bawah sampai 100 gitu. Ya. Jadi fleksibel. Oh, fleksibel. Pengaturan di kelas itu tempat duduk berubah-ubah. Setiap hari berubah. Kanan, kiri, atau depan, ke depan, ganti. Fleksibel ketika anak yang low vision, kecuali Dewi Indriani, Lukman, tidak boleh pindah. Kenapa? Karena low vision, duduknya tetap di depan. Itu sudah mengakomodasi dan fleksibel. Ya. Berikutnya, bagaimana karakteristik praktek repertoar bersifat terbuka, dinamis, berbasis pengalaman dan teori. Dikembangkan melalui diskusi dan dialog, kritik konstruktif, proses refleksi berkelanjutan, desain dan redesign pembelajaran secara berulang. Ini karakteristiknya. Baik, lanjut. Strategi pengembangannya, meninjau kembali praktek mengajar yang tadi, mengidentifikasi strategi yang sering digunakan, mengevaluasi strategi yang sudah tidak relevan ya. Kalau sudah tidak relevan, nggak sesuai lagi, jangan paksa untuk digunakan. Ayo ganti. Masih banyak strategi yang lainnya. Jangan kekeh dengan satu strategi karena dianggap itu sedang populer atau keren dibacanya. Misalnya nih ya, nggak cocok dengan PBL, dipaksa tetap dengan PBL. Padahal karena kepengen keren gitu misalnya ya. Ketika repertoar itu dilakukan harus diskusi juga. Ini boleh kira-kira cocok nggak ya kalau ngajar menari untuk anak yang tuli itu saya pakai apa tuh? Pakai video, pakai kode gerakan tangan, misalnya kalau langkah kanan maka tangan kita ke sini gitu. Atau dengan tanda-tanda ya. Tanda kayak tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri untuk latihan menari yang rungu. Mengikuti rapat, mengakses jurnal, dicari jurnal-jurnalnya, sayang kuotanya, gunakan kuota di HP Bapak Ibu untuk belajar agar menambah wawasan strategi, mendalami aspek ya. Selalu, nah itu mengakses situs dan forum. Jadi ini mengembangkan praktek repertoar. Berikutnya, ini dia yang akan Bapak Ibu lakukan. Listen study sebagai strategi pengembangan pendidik. Ini akan dilakukan ya. Ini adalah sebuah strategi pengembangan profesional pendidik bersifat kolaboratif, berbasis pengamatan, berasal dari Jepang. Dan kebetulan waktu beberapa udah lama sih ya, seharusnya nih yang kedua tapi belum mulai. Saya sampai untuk belajar listen study ini saya pergi ke Kuningan. Kebetulan di sana ada SLB yang
memanggil atau mengundang ahli listen study dari Jepang. Nah, saya belajar di sana. Saya penasaran, apa sih listen study? Kok katanya keren gitu. Saya penasaran. Saya nggak mau katanya, saya penasaran. Akhirnya saya ke Kuningan di SLB Bina Mandiri. Saya di sana belajar selama seminggu mengikuti bagaimana caranya listen study itu. Nah, ternyata konsep dasarnya adalah strategi pengembangan itu adalah mengembangkan keprofesionalan guru, mengupgrade terus. Dan itu bukan hanya untuk diri sendiri, ternyata setiap satu kerangka pengajaran yang dibuat oleh teman-teman, setiap satu pra-observasi yang dilakukan oleh teman-teman, itu bisa mengimbas kepada teman-teman yang lain. Misalnya Bapak guru, siapa Pak Lutfi, Pak Lutfi guru matematika membuat rancangan pengajaran untuk kemarin besar sudut misalnya ya, sudut dan matematika sudut gitu. Pra-observasi ini bagian dari lesson study. Terus ditayangkan pakai strategi belajar ini. Yang lain ya, yang lainnya akan melihat, oh Pak Lutfi pakai itu ya, pantesan anak-anak muridnya cepat paham ya gitu kan. Itu lesson study, seperti itu. Nah ya, kalau Bapak Ibu di sekolah lakukan itu minimal 1 bulan sekali, secara random ambil kerangka pembelajaran atau teman-teman, atau rutin per 2 minggu sekali ya di sekolah dari SD sampai SMA, itu akan meningkat kemampuan mengajarnya. Karena apa? Di situ ada getok apa? Getok tular ya, atau ya pengimbasan lah bahasa kerennya, imbas. Jadi dijelaskan oleh Pak Lutfi seperti ini loh. Kalau coba mengajar matematika sudut pakai strateginya seperti ini. Kalau anak berkebutuhan khusus dijelaskan secara rinci. Teman-temannya menyaksikan, semua teman sejawat, khusus untuk misalnya guru matematika saja. Akhirnya imbasnya yang tadinya tidak menggunakan seperti yang dilakukan oleh Bapak Lutfi akan melakukan, berbeda dengan cara supervisi sebelumnya. Kalau supervisi itu kan hanya antara guru yang bersangkutan dengan supervisor. Hanya guru dan kepala sekolah. Kan tidak dijelaskan oleh sebelumnya. Tidak dirembukan. Yang ada malah ini pengalaman batin. Yang ada adalah hasil supervisinya dievaluasi secara terbuka di ruang forum rapat oleh kepala sekolah, dijelaskan tadi kurangnya Ibu Dewi ngajarnya kayak gini. Kalau yang tahan banting kayak saya dilakukan seperti itu, saya anggap iya aja gitu. Tapi kalau ada guru yang nggak tahan itu sampai akhirnya nangis, nah gimana tuh kalau seperti itu? Kan malah jadi tidak kondusif. Guru merasa dijatuhkan, guru merasa jadi, ya kok saya bodoh amat ya jadi guru. Tapi kalau sebelumnya, ini kurang, sama-sama sama teman diperbaiki. Saat ngajar, kepala sekolah sudah tidak punya urusan lagi. Karena tadi sudah diperbaiki sama-sama. Paling nanti rekan sejawatnya yang melihat. Gimana tadi, udah sesuai kan sama yang dirembukan? Wah, udah sesuai. Nah, gitu. Tinggal kita merefleksikan. Kayak gitu, Ibu. Bapak, Ibu. Listen study seperti itu. Saya siap menjembatani, atau kalau sekolah Bapak Ibu mau belajar khusus untuk lesson study, untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru, saya siap menjadi jembatannya, mewadahinya. Karena ini sangat menarik sekali. Tuh, tujuannya apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar murid, mengembangkan, di garis bawahi, meningkatkan hasil belajar murid. Karena yang dipakai untuk ngajarnya itu yang sudah disempurnakan. Bukan yang masih salah dilihat oleh kepala sekolah saat mengajar, supervisi, itu kan salah. Nah, belum sempurna gitu loh. Ya itulah kan, kalau kayak kemarin Universal Design Learning itu seperti ini. Jadi udah disiapkan yang sempurna dulu, baru dilakukan. Bukan sudah
dipakai baru dikoreksi. Nah, kayak gitu ya. Prinsip utamanya adalah kolaborasi antar pendidik. Kita harus berkolaborasi dengan pendidik. Ingat, cari makan kita di situ. Saya bingung kalau ada teman tidak mau berkolaborasi. Cari kasarnya ya, kita cari makan di situ, kerja di situ. Iya kan? Waktu kita di rumah sama di kerja lebih banyak mana? Lebih banyak di sekolah kan? Waktu di rumah mah pulang, apalagi sekarang jam 5 udah masalah bla 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 bla. Tidur, besok pagi-pagi berangkat lagi. Kolaborasilah, lakukan pendekatan. Ya, semua perbaikan, semua refleksi, semua evaluasi, koreksi, tujuannya satu adalah pembelajaran murid. Bukan supaya koreksinya itu supaya saya ngajarnya lebih keren, supaya saya ngajarnya lebih gampang, supaya saya ngajarnya lebih santai, bukan. Tapi bagaimana setelah saat dikoreksi itu bersama teman-teman supaya pembelajaran muridnya semua terakomodasi. Ya, harus lakukan refleksi kelanjutan siklusnya, perbaikan, evaluasi, kritik, refleksi, balik lagi terus begitu. Jangan sampai berhenti untuk melakukan perbaikan. Kalau sudah merasa hebat mah repot jadinya ya. Nah, itu nanti jadi yang tak mata dilakukan itu silakan nih teman-teman refleksikan. Cuma di formatnya nanti ada bagian rekan sejawat. Jadi ya teman-teman minta sama teman di sekolah, Bu ini udah bagus nih harus jujur. Nanti ke temannya ya udah tanda tangan, ini kan tugas pelatihan tinggal tanda tangan, tapi tolong dibaca dulu. Jadi nanti hasilnya itu yang Bapak Ibu buat dan tadi dipresentasikan berikan ke teman-teman, diminta ke teman-teman, tolong dikoreksi ini, dievaluasi udah benar apa enggak gitu ya. Walaupun tadi sudah sama-sama kita koreksi kan ada masukan lainnya juga kan jadi meningkatkan praktek mengajar kita. Berikutnya, nih, bagaimana lesson study itu sebagai pengembangan pendidik? Baik, nih, satu siklusnya dulu. Tadi perencanaan pembelajaran bersama. Jadi direncanakan bersama tuh yang tadi udah jelaskan berulang-ulang. Setelah kita buat dulu, kita presentasikan dulu, direncanakan mana yang baik, mana yang kurang. Nggak usah pakai metode ini, ganti. Iya boleh. Kita harus menerima kritik itu, saran itu kita terima. Makanya tadi siap-siap untuk rasa tidak nyaman. Gitu kan? Lo laksanakan pelaksanaan pembelajaran, observasi oleh pendidik lain. Observasinya yaitu dengan pendidik lain, bukan lagi supervisi. Observasi, terus analisis, terus refleksikan, disempurnakan lagi ya. Seperti itu. Jadi selalu ada penyempurnaan setiap saat. Teman-teman, selanjutnya adalah tahap pelaksanaannya. Satu pendidik mengajar, pendidik lain mengamati proses belajar, fokus pada aktivitas murid, bukan fokus kepada cara mengajarnya. Kan selama ini salah kaprah. Benar-benar salah kaprah. Itu suatu hal yang miris. Itu menjadi bahan diskusi kami waktu itu. Sekarang ini kebanyakan supervisor cuma ngelihatnya gimana ini cara ngajarnya. Dan ada unsur suka atau tidak suka. Kalau supervisornya nggak suka dengan metode mengajarnya yang dilakukan, dianggapnya nggak tepat, kurang bagus. Nah, tapi kalau bersama-sama, berobservasi bersama, maka itu akan menjadi objektif. Ya, pokoknya harus fokus pada aktivitas muridnya. Gimana nih aktivitas muridnya pakai strategi ini? Sesuai nggak dengan yang diharapkan? Hasilnya gimana? Makanya sekali lagi, seharusnya kita melihat prosesnya, mengajarnya. Karena bagaimana kami menilai apakah
ini metode atau rancangannya membuat siswa menjadi aktif, nyaman, lalu ada timbal baliknya, lalu ada yang misalnya ada yang diberikan scaffolding, apakah ada manfaatannya. Seharusnya kayak gitu, tapi ya apa boleh buat ya, teman-teman, itu tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau tadi ada Ibu siapa Eka, Pak Ibu siapa yang pakai video, nanti kita bisa lihat sama-sama apakah muridnya aktif apa enggak, apakah sesuai enggak dengan pilihan strateginya gitu ya. Itu teman-teman, lanjut. Berikutnya adalah tahap refleksi. Setelah itu kan sudah dievaluasi, kita refleksi, diskusi pasca pembelajaran. Terus Ibu bisa berdiskusi, gimana ya Bu, tadi saya yang mengajarnya gitu. Apa ya kurangnya? Tapi saya merasa kayaknya ini deh. Saya kurang begini deh, benar nggak sih Bu? Benar nggak Pak? Gitu. Strateginya udah tepat belum ya tadi? Yang kemarin sih kita sudah mengatakan itu udah tepat. Menurut Bapak Ibu tadi yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai nggak dengan praobservasi? Ya. Ini manfaatnya ya sudah pastilah ini menjadi kita sepakat bahwa dengan apa yang kita lakukan itu refleksi mendalam praktek mengajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana belajar bersama. Jadi bersama kita dengan guru, belajar bersama, sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini nanti yang harus dikerjakan. Ada formatnya. Sudah dikirim ke Mbak ini dikerjakan. Nah, nanti dipresentasikan lagi. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan tadi kerangkanya yang tadi dibuat. Judul kegiatannya apa? Pembelajaran apa? Nama sekolah, nama tim 3 atau 4 orang, bersiapa saja namanya di sekolah, teman Bapak Ibu, tanggal pelaksanaan pengajarannya, kondisi murid dan lingkungannya bagaimana ya. Karena masih kerangka ya, jadi mungkin ya dibuat sajalah bagaimana caranya. Tujuan pembelajarannya, materi, metode pembelajarannya, asesmennya melakukan melalui apa ya, asesmen formatifnya apa, jenisnya, terus instrumennya bagaimana ya, ya apakah pakai asesmennya menggunakan esai bentuk soalnya, atau pakai wawancara, atau asesmen unjuk kerja, seperti tadi bikin risol, pasti kan unjuk kerja ya, deskripsikan pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya ini di catatannya ya ini jadinya fiktif aja sih. Deskripsi pelaksanaannya, praobservasinya dilakukan hari ini deh, kemarin deh, semua sama. Pelaksana mengajarnya tanggal berapa misalnya hari ini gitu. Catatan pengamat ini yang pengamatnya yang teman tadi 3 orang kasih catatan. Terus refleksinya apakah muridnya terlibat atau enggak? Apa kesesuaian beban belajar, artinya gini, pembelajaran yang diberikan itu sesuai enggak dengan fasenya gitu ya. Keberhasilan pembelajaran tentu dilihat dari proses. Kalau keberhasilan itu bukan hanya sekedar hasil, bukan output, tapi proses. Karena belajar itu merupakan proses ya. Jadi lihat saat proses pembelajarannya itu sesuai atau tidak. Lo pemanfaat dukungannya dipakai enggak tuh? Kayak tadi alat ukur digital dipakai tidak, Infocus digunakan atau tidak, dan lain sebagainya ya. Terus apakah ada tutor sebayanya digunakan atau tidak ya. Setelah itu karena sudah melihat itu perbaikannya, misalnya ada kekurangan di kurang keterlibatan murid, maka perbaiki di keterlibatan muridnya. Karena apa? Muridnya misalnya lebih banyak yang diam, tidak aktif misalnya ya. Nah, kesimpulannya ya dari ini, kesimpulannya bahwa pembelajaran yang sudah dirancang sejak praobservasi masih harus
ditingkatkan dalam segi ini karena kekurangan ini, namun unggul harus dikasih tahu juga, harus tercatat juga kelebihannya atau keunggulannya, keberhasilannya, karena kan ini berdasarkan asesmen secara keseluruhan pengajarannya. Jadi jangan sampai keunggulannya tidak atau keberhasilannya tidak disampaikan. Itu namanya kita menzolimi diri sendiri. Ya, nanti dikirim itunya formatnya. Tuh, udah. Selanjutnya sampai 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 mau pulang nanti jam 3.15 masih nagih saya, yang belum monggo silakan. Formatnya Mbak Zia sudah Ibu kirim, Mbak Zia, di WA, tolong dikirim di CGR juga di sini. Terima kasih teman-teman, Masya Allah. Selesai sudah apanya itu penjelasannya. Jadi dari sekarang sampai besok, ayo kita tuntaskan semua yang masih terkendala. Sehingga kita selesai pelatihan, mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa kita manfaatkan. Dan insya Allah teman-teman lulus untuk ke tingkat selanjutnya. Karena ada sesuatu sepertinya program yang sangat menjanjikan, yang sangat bagus bagi guru-guru yang lulus sampai tahap mahir gitu. Kalau di tingkat nasional akan menjadi akan di ULD ya, seperti itu.